Tahu nggak? Ternyata dana antara ini udah diimpikan dari zaman dulu loh. Tapi sempat ditolak di Indonesia, malah dipakai di Malaysia duluan. Kok bisa ya? Imbasnya, Sumitro lalu menyampaikan gagasannya ke pemerintah Malaysia. Tanpa babi bu, idenya langsung dieksekusi. Malaysia justru dengar ide ini dan langsung action. Tahun 1993 mereka bikin Khazanah Nasional Berhad yang sekarang jadi raksasa investasi Asia. Terbaik di dunia tahun lepas jika dibandingkan dengan dana kekayaan negara bagi negara-negara lain. Ini juga merupakan peningkatan ketara daripada tahun sebelumnya dan merupakan prestasi pulangan tahunan terbaik Khazanah. Sebab itu, PMX selalu tekankan tentang tata kelola di dalam setiap ucapan beliau. Keuntungan ini akan dipulangkan kepada rakyat semula. Bahkan Sumitro bilang, ideku diterima di sana, bangga campur sedih sih. Meski ditolak, mimpi dan gagasan Pak Sumitro ini akhirnya diwujudkan oleh putranya yang kini menjabat sebagai presiden. Akhirnya, di 2025 Prabowo Subianto, anak Sumitro wujudkan mimpi ayahnya. Mengapa setelah 8 dasawarsa masih ada desa dan kota yang belum tersentuh listrik? Mengapa di tengah kekayaan yang kita miliki, masalah-masalah ini masih tetap ada? Di bidang ekonomi akan membantu adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, antar golongan, antar kota dan desa, antar daerah-daerah dalam wilayah tanah air kita, yaitu negara Republik Indonesia. Dulu besar di Malaysia, saya sekolah di Malaysia, keluarga saya di Malaysia. Keluarga saya, orang tua saya sangat dekat dulu dengan pendiri-pendiri Malaysia, founding fathers of modern Malaysia. Halo, saya Ria Oktorina. Hari ini, saya akan membahas sebuah kisah yang penuh makna dan menjadi cerminan bagi kita semua tentang bagaimana pemikiran brilian seorang ekonom Indonesia, yaitu Sumitro Joyo Hadikusumo, yang merupakan ayah dari Presiden Indonesia sekarang, Prabowo Subianto, justru lebih dihargai dan diakui di negeri jiran, Malaysia, dibandingkan di tanah airnya sendiri. Ini bukanlah sebuah narasi untuk membandingkan secara tajam atau mencari perbedaan yang memicu perdebatan, melainkan sebuah refleksi yang bisa kita jadikan pembelajaran untuk membangun bangsa yang lebih baik ke depan. Pembentukan lembaga independen untuk mengelola laba BUMN bukanlah ide yang baru muncul tiba-tiba di era pemerintahan Prabowo Subianto. Sejak lama, ide ini tak lepas dari pemikiran begawan ekonomi Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah dari sang Presiden Prabowo. Pada akhir 1980-an, Sumitro mengusulkan pemerintah membentuk lembaga independen yang menangani penggunaan dana hasil penyisihan 1% hingga 5% laba BUMN. Menurutnya, penyisihan laba perusahaan plat merah tanpa adanya lembaga independen yang mengelola tidak akan efisien. Agar efektif dan efisien, Sumitro mengusulkan agar dana yang besar itu dikumpulkan dan dipusatkan sebagai dana investasi untuk pembinaan gerakan koperasi dan usaha kecil. Ibaratnya, lembaga ini semacam investment trust dan sebagai dana jaminan. Sumitro bahkan berharap lembaga ini dapat turut serta dalam pembelian saham perusahaan swasta. Keuntungan dari saham yang berupa dividen maupun keuntungan penjualan saham nantinya bisa digunakan untuk membantu ekonomi masyarakat. Sumitro menyarankan agar lembaga berjalan independen serta tidak terikat dengan satu departemen walaupun tetap tunduk pada ketentuan dan pengaturan oleh pemerintah. Selain itu, pengelolanya pun harus profesional. Berkaitan dengan itu, ekonom yang pernah menduduki beragam posisi menteri baik pada era Orde Lama maupun Orde Baru ini menilai perlu juga dibentuk Dewan Pengawas. Dewan Pengawas itu diambil dari unsur Menteri Koperasi, Menteri Keuangan, serta Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Dengan pola tersebut, BUMN menyetor 1 hingga 5% dari laba mereka sebagai dana investasi kepada lembaga pengelola. Intinya, Sumitro mengingatkan agar tak diatur-atur oleh menteri yang bersangkutan. Di sisi lain, ide membentuk lembaga pengelolaan laba BUMN sebenarnya sudah Sumitro sampaikan kepada pemerintah lewat Menteri Keuangan kala itu JB Sumarlin.
Namun idenya ditolak halus karena dianggap belum waktunya. Sementara itu, Menteri Koperasi dan Pembina Pengusaha Kecil Subiakto Cakrawardaya mengatakan pihaknya sedang mempelajari ide yang diusulkan Sumitro. Tapi tetap saja, usulannya urung terlaksana di tanah air. Imbasnya, Sumitro lalu menyampaikan gagasannya ke pemerintah Malaysia. Tanpa babi bu, idenya langsung dieksekusi. Sumitro memang tak mengumbar lembaga dana investasi apa yang didirikan pemerintah Malaysia. Tetapi tersiar kabar bahwa itu adalah Hasanah Nasional Berhad. Kini di tangan Prabowo, ide Sumitro pun direalisasikan lewat Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Meski dihadapi sejumlah tantangan seperti kekhawatiran akan independensi hingga tata kelola dari lembaga ini, tetapi asa sebaiknya tak padam. Bisakah Prabowo mewujudkan cita-cita ayahnya menjadikan Danantara sesukses Hasanah Nasional Berhad Malaysia dan menandingi kejayaan Temasek Singapura? Saya, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia. Tahu nggak? Ternyata Danantara ini udah diimpikan dari zaman dulu loh. Tapi sempat ditolak di Indonesia, malah dipakai di Malaysia duluan. Kok bisa ya? Yuk kita kupas tuntas. Akhir 1980-an, Sumitro Joyo Hadikusumo, seorang ekonom jenius Indonesia, punya ide visioner. Bikin lembaga investasi yang ngelola laba BUMN buat masa depan Indonesia. Bayangin, pengen 1-5% laba BUMN jadi dana strategis. Visioner banget kan? Tapi sayangnya, Orde Baru bilang, nope. Tahun 1996, Menteri Keuangan JB Sumarlin bilang Indonesia belum butuh lembaga kayak gini. Ide cerdas Sumitro pun terpaksa nganggur. Sedih banget deh. Tapi tahu nggak, Malaysia justru dengar ide ini dan langsung action. Tahun 1993, mereka bikin Khazanah Nasional Berhad, yang sekarang jadi raksasa investasi Asia. Bahkan, Sumitro bilang, ideku diterima di sana, bangga, campur sedih sih. Akhirnya, di 2025 Prabowo Subianto, anak Sumitro wujudkan mimpi ayahnya. Danantara berdiri sebagai lembaga investasi untuk kelola laba BUMN dan membangun masa depan Indonesia. Warisan Sumitro akhirnya pulang ke rumah. Dari mimpi jadi kenyataan, keren banget kan? Tapi, menurut kamu, apakah Danantara bisa sukses? Khazanah Nasional mencatatkan keuntungan operasi sebanyak 5.9 bilion ringgit bagi tahun 2023. Jumlah ini menunjukkan peningkatan lebih 3 kali ganda berbanding tahun 2022. Pada tahun 2022, keuntungan khazanah hanya sekadar 1.6 bilion ringgit sahaja. Pada tahun 2021, keuntungannya adalah 670 juta ringgit. Kejayaan paling manis tentunya daripada Malaysia Aviation Group Berhad yang pertama kali mencatatkan keuntungan selepas cukai sejak 2010. Untuk pengetahuan, Chairman untuk Khazanah Nasional yang berkuat kuasa pada 3 Januari 2023 adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau telah dilantik sebagai Chairman Khazanah Nasional dan begitu banyak peningkatan yang ditunjukkan. 1.6 bilion ringgit kepada 5.9 bilion ringgit. Hampir 6 bilion ringgit keuntungan. Apabila satu organisasi itu ditadbir dengan cekap dan amanah, kita sendiri boleh lihat hasilnya. Sebab itu, PMX selalu tekankan tentang tata kelola di dalam setiap ucapan beliau. Keuntungan ini akan dipulangkan kepada rakyat semula. Khazanah Nasional terus mencatat prestasi cemerlang pada tahun 2024 sebagai antara pemacu ekonomi Malaysia. Pertama sekali, nilai aset bersih meningkat sebanyak RM18.8 bilion dengan pulangan pelaburan sebanyak 24.6%. Bukan 2 hingga 3% peningkatan, tetapi 24.6%. Terbaik di dunia tahun lepas jika dibandingkan dengan dana kekayaan negara bagi negara-negara lain. Ini juga merupakan peningkatan ketara daripada tahun sebelumnya dan merupakan prestasi pulangan tahunan terbaik khazanah sejak memulakan operasi pada tahun 1994. Pada tahun 2024, keuntungan operasi mencecah RM5.1 bilion dengan dividen RM1 bilion disalurkan kepada kerajaan. Lindungan RAV kukuh pada 3.2 kali ganda memastikan kestabilan kewangan jangka panjang.
Apa sebenarnya yang mendorong kejayaan khazanah ini? Strategi pelaburan yang berdisiplin, pendapatan dividen yang stabil daripada syarikat portfolio, peningkatan nilai daripada ekuiti awam global. Ekonomi Malaysia turut mencatat pertumbuhan positif dengan KDNK meningkat kepada 5.2%. Ekspor berkembang 5.2% disokong oleh pemulihan perdagangan antarabangsa serta kemasukan pelabur asing FDI melonjak kepada RM255 bilion. Pelaburan strategik diteruskan untuk memacu masa depan dengan projek ladang solar 500 MW di Sarawak untuk tenaga boleh diperbaharui, pelaburan 7.7 bilion USD dalam industri semikonduktor di Kulim serta penswastaan MAHB bagi meningkatkan daya saing sektor penerbangan dan pelancongan. Khazanah perlu kekal komited dalam mengukuhkan kedudukan Malaysia di peringkat global melalui pelaburan mampan dan berimpak tinggi. Jalan terus, kekal momentum gandakan pulangan supaya untung terus meningkat, dividen kepada kerajaan bertambah, rakyat dapat manfaat. Lakukan terbaik demi Malaysia. Kalau kita ambil aja contoh yang sudah ada di negara lain ya, yang kita anggap bisa menjadi reference, either Temasek atau Khazanah misalnya ya. Kalau Temasek itu adalah purely dia sebagai sovereign wealth fund, sebagai super holding yang memang tujuannya mengelola portfolio bisnis. Kalau katakanlah nilainya terus meningkat, dia akan pertahankan. Tapi kalau sebagian portfolionya misalnya nilainya sudah mulai menurun, maka dia akan lepas. Dia akan jual. Dia akan mencari lagi, membeli lagi, portfolio baru dianggap akan memberikan nilai baru ke depan. Kalau Khazanah agak beda. Jadi dia selain mengelola portfolio seperti Temasek, tapi dia juga mengelola yang disebut dengan strategic asset. Itu adalah BUMN-BUMN yang dianggap bisa menjadi motor atau engine bagi katalis pembangunan ekonomi. Misalnya BUMN terkait dengan akses kepada infrastruktur. Misalnya ada PLN-nya, Tenaga Nasional ya di Malaysia. Kalau pemerintah kemudian menugaskan kepada mereka untuk membuat suatu new project yang tidak bisa dikerjakan oleh budget pemerintah, maka mereka minta Khazanah melakukan ini. Misalnya mereka membangun suatu kawasan industri baru. Namanya Kota Iskandar misalnya di Malaysia. Itu adalah yang dikerjakan oleh si Khazanah sebagai pengelola strategik asetnya. Nah dalam konteks seperti ini menurut saya modelnya si Khazanah itu mungkin agak lebih tepat dibandingkan dengan yang fully komersial seperti Temasek. Ini adalah pidato Presiden Prabowo saat meresmikan PPI Danantara. Mengapa setelah 8 dasawarsa masih ada desa dan kota yang belum tersentuh listrik? Mengapa di tengah kekayaan yang kita miliki, masalah-masalah ini masih tetap ada? Dan ini adalah kuliah yang diberikan oleh Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo pada tahun 1980-an. Di bidang ekonomi akan membantu adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, antar golongan, antar kota dan desa, antar daerah-daerah dalam wilayah tanah air kita, yaitu Negara Republik Indonesia. Di tahun-tahun ini pula Sumitro mengembangkan sebuah gagasan untuk membentuk sebuah lembaga yang mengelola aset dan laba BUMN. Meski ditolak, mimpi dan gagasan Pak Sumitro ini akhirnya diwujudkan oleh putranya yang kini menjabat sebagai presiden. Gagasan ini kurang lebih menekankan pada pengelolaan sumber dan aset yang dimiliki BUMN untuk kepentingan strategis Indonesia, mirip dengan Khazanah di Malaysia dan Temasek di Singapura. Akankah Danantara berjalan sesuai tujuan dan visi besar sang ayah? Danantara atau Daya Anagata Nusantara. Belakangan ini kalian pasti sering dengar kan? Tapi mungkin masih banyak yang bertanya-tanya, ini apa sebenarnya? Apa tujuannya? Atau bagaimana historinya? Jadi, di akhir tahun 1980-an, ada seorang ekonom visioner bernama Sumitro Joyo Hadikusumo. Beliau menggagas sebuah konsep revolusioner yang dikenal sebagai Danantara. Kala itu, Sumitro mengusulkan pembentukan lembaga investasi yang mengelola sebagian laba BUMN sekitar 1-5% untuk kepentingan investasi nasional. Sumitro membayangkan lembaga ini sebagai investment trust atau guarantee fund yang akan membeli saham perusahaan swasta yang menguntungkan dan menggunakan keuntungan tersebut untuk membantu ekonomi masyarakat. Cuma sayangnya, gagasan brilian Sumitro ini dianggap terlalu progresif pada masa itu dan akhirnya ditolak oleh pemerintah Orde Baru. Kalau ada yang tanya, Sumitro ini siapa? Sumitro itu ayahnya Presiden Prabowo Subianto. Makanya jangan heran
jika visinya hidup kembali meskipun empunya sudah lama meninggal dunia. Jadi setelah melewati berbagai pertimbangan mendalam, Pak Prabowo kembali menghidupkan visi ayahnya. Namun tentunya dengan pendekatan yang baru, menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Dan antara versi Pak Prabowo sumber modalnya bukan hanya dari laba BUMN seperti tawaran Pak Sumitro, melainkan juga dari efisiensi anggaran, penyisiran anggaran oleh Kementerian Keuangan, serta dividen BUMN. Fokus Pak Prabowo tampak lebih luas dan lebih ambisius karena mencakup pengelolaan aset-aset besar seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, Pertamina, PLN, Telkom, dan Main ID dengan tujuan utama mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi strategis yang lebih terstruktur. Jadi singkatnya seperti itu. Semoga kita sama-sama paham. Thank you. Siapakah ayah Prabowo Subianto? Sumitro Djoyohadikusumo adalah ayah dari Prabowo Subianto, seorang begawan ekonomi Indonesia. Ia menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ekonomi Belanda Rotterdam. Setelah Perang Dunia Kedua, Sumitro kembali ke Indonesia dan mulai berperan sebagai pembantu staf Perdana Menteri Sultan Syahrir, sebelum ditugaskan sebagai delegasi Indonesia untuk PBB di Amerika Serikat, serta menjadi bagian dari konferensi meja bundar bersama tokoh lainnya. Ia kemudian bergabung dengan Partai Sosialis Indonesia yang didirikan Sultan Syahrir. Sumitro kemudian menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Industri serta Menteri Keuangan pada era Soekarno. Ia seringkali berbeda pendapat dengan Soekarno, yang pada puncaknya ia melarikan diri ke Sumatera lalu terlibat dalam gerakan PRRI di Sumatera, dan akhirnya melarikan diri ke luar negeri. Setelah Orde Lama tumbang, Presiden Soeharto memanggilnya kembali ke Indonesia, di mana ia dipercayakan untuk menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Industri, dan kemudian menjabat sebagai Menteri Riset. Meskipun telah pensiun dari jabatan resmi, Sumitro tetap kritis terhadap pemerintahan Soeharto hingga berakhirnya era Orde Baru. Ini adalah video langkah Profesor Sumitro Djoyohadikusumo, ayah dari Presiden Prabowo, pada tahun 1984 saat memberikan mata kuliah perdana pada peresmian universitas terbuka yang baru saja diresmikan di tahun yang sama. Saya telah memilih untuk para mahasiswa universitas terbuka serangkaian mata pembahasan yang akan disajikan di dalam 4 tahap. Hari ini saya akan pusatkan perhatian kita pada trilogi pembangunan dan ekonomi Pancasila. Kemudian berturut-turut dengan waktu antara tiap kali 2 minggu, bagian kedua akan disajikan gambaran yang lebih nyata mengenai pertumbuhan ekonomi, penduduk, dan kesempatan kerja. Bapak saya ini sebetulnya seorang yang disiplin, tapi dia berusaha mendidik kami ini untuk punya pendapat. Jadi selalu di meja makan kita dididik supaya menyampaikan pendapat secara bergiliran. Oh iya? Iya. Contohnya topik waktu itu saat itu lempar topik apa, Ayah? Ya, topik apa saja, tapi kita boleh berbicara tapi bergiliran. Jadi saya lihat beliau coba mengajarkan demokrasi itu dari kecil. Kalau ke Malaysia, saya ini pulang kampung karena saya dulu besar di Malaysia, saya sekolah di Malaysia, keluarga saya di Malaysia. Keluarga saya, orang tua saya sangat dekat dulu dengan pendiri-pendiri Malaysia, founding fathers of modern Malaysia. Sejak beberapa dekade yang lalu, tepatnya di penghujung era 80-an, seorang begawan ekonomi Indonesia, Sumitro Djoyohadikusumo, telah menggagas sebuah ide revolusioner yang seharusnya dapat menjadi tonggak dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam mengoptimalkan laba dari perusahaan-perusahaan BUMN. Sumitro mengusulkan pembentukan sebuah lembaga independen yang bertugas mengelola dana hasil penyisihan keuntungan BUMN, yang besarnya berkisar antara 1 hingga 5% dari total laba perusahaan-perusahaan milik negara. Tujuan utamanya adalah agar dana yang terkumpul tersebut tidak tersebar tanpa arah yang jelas, melainkan dipusatkan dalam sebuah mekanisme investasi yang lebih strategis dan berkelanjutan. Konsep yang beliau usulkan ini bukan sekadar pengelolaan dana biasa, tetapi dirancang sebagai sebuah investment trust yang dapat memberikan dampak nyata terhadap pembangunan ekonomi masyarakat.
Dana yang terkumpul bisa dialokasikan untuk pembinaan koperasi dan usaha kecil, sehingga memperkuat ekonomi rakyat dari bawah ke atas. Tidak hanya itu, Sumitro juga membayangkan lembaga ini bisa berperan aktif dalam pembelian saham perusahaan swasta, sehingga bisa mendapatkan keuntungan dari dividen maupun hasil penjualan saham. Hasil keuntungan tersebut kemudian dapat kembali digunakan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Namun, seperti yang sering terjadi di negeri ini, ide besar tersebut justru menemui jalan terjal. Sumitro telah menyampaikan gagasannya kepada pemerintah melalui Menteri Keuangan saat itu, J.B. Sumarlin. Sayangnya, ide tersebut tidak mendapatkan restu dan ditolak dengan alasan bahwa waktunya belum tepat. Meski ada beberapa pihak yang mencoba mempelajari lebih lanjut, termasuk Kementerian Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, pada akhirnya gagasan Sumitro tetap tidak diimplementasikan di Indonesia. Yang menarik, gagasan yang ditolak di Indonesia ini ternyata mendapatkan apresiasi tinggi di Malaysia. Tanpa banyak perdebatan, pemerintah Malaysia langsung mengeksekusi ide tersebut dan membentuk sebuah lembaga investasi nasional yang diyakini sebagai Hasanah Nasional Berhad. Lembaga ini berkembang pesat dan menjadi salah satu pilar ekonomi yang sangat strategis bagi Malaysia. Keberhasilannya bahkan sejajar dengan lembaga-lembaga investasi negara lain seperti Temasek Holdings di Singapura. Ini menunjukkan bahwa ide yang lahir dari seorang ekonom Indonesia justru berkembang subur di negara lain. Sementara di tanah airnya sendiri, ide tersebut sempat terabaikan. Kini, setelah beberapa dekade berlalu, gagasan Sumitro kembali dihidupkan oleh anaknya sendiri, Prabowo Subianto, yang saat ini menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Melalui Badan Pengelola Investasi Danantara, konsep yang dahulu pernah ditolak kini diwujudkan dalam bentuk yang lebih modern. Meski demikian, realisasi ide ini tetap dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk isu independensi dan tata kelola yang menjadi perhatian publik. Ada kekhawatiran bahwa lembaga ini tidak akan benar-benar independen dan bisa saja masih dalam bayang-bayang intervensi politik. Namun, harapan seharusnya tidak boleh padam. Dengan pengelolaan yang profesional dan transparan, Danantara bisa menjadi motor penggerak ekonomi yang mampu menandingi kesuksesan Hasanah Nasional Berhad di Malaysia dan bahkan Temasek di Singapura. Ini bukan tentang siapa yang lebih unggul, tetapi bagaimana kita bisa belajar dari keberhasilan negara lain untuk diterapkan di Indonesia. Jangan sampai kita hanya terpaku pada kebanggaan masa lalu tanpa benar-benar mengambil langkah maju untuk mewujudkan perubahan nyata. Kisah Sumitro Joyo Hadikusumo ini mengajarkan kepada kita bahwa apresiasi terhadap sebuah gagasan tidak selalu datang dari tanah kelahirannya sendiri. Namun, itu bukanlah alasan untuk saling menyalahkan atau memperdebatkan siapa yang lebih baik. Justru, ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa inovasi dan pemikiran strategis harus diapresiasi dan didukung agar tidak sampai diambil dan dimanfaatkan oleh pihak lain. Indonesia memiliki begitu banyak pemikir cemerlang, tetapi tanpa dukungan kebijakan dan ekosistem yang tepat, ide-ide tersebut bisa saja lebih berkembang di negeri orang. Sebagai bangsa yang besar, kita harus belajar untuk lebih menghargai pemikiran-pemikiran visioner yang lahir dari para intelektual kita sendiri. Jangan sampai kita baru menyadari nilai sebuah gagasan setelah ide itu berkembang di negara lain. Sebaliknya, mari kita jadikan keberhasilan pihak lain sebagai motivasi untuk memperbaiki sistem yang ada di dalam negeri, tanpa harus saling membandingkan dengan cara yang bisa memicu perpecahan. Saya Ria Oktorina, dan inilah sebuah pembelajaran yang bisa kita petik dari sejarah dan realitas hari ini. Mari kita terus membangun negeri dengan mengedepankan gagasan-gagasan besar yang bisa membawa manfaat bagi masyarakat luas. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus mendukung inovasi dan perubahan yang lebih baik bagi Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.